Hai teman mencari cuan, apa kabar? Senang sekali kembali lagi di Belajar Saham Bersama. Tentunya malam hari ini kita akan membahas seputar, ya kita tahu kan bahwa ini sudah kuartal 4 tahun 2021. Itu artinya momen window dressing sesaat lagi akan, ya bisa dikatakan sudah mulai menjadi pilihan. Bahkan cenderung orang-orang yang biasanya trading sudah mulai swing nih. Hai Cici Ellen, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Cici Ellen my bestie. Dia adalah sahabat saya. Cici Ellen ini kalau teman-teman tahu ya, sobat mencari cuan, ini jago banget yang namanya technical analyst. Hai juga Ahmad Fuad, hai juga Ari Wijaya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Malam hari ini kita akan bersama dengan Koko Chris Aprilioni, Direktur Marketing Jasa Utama Capital Sekuritas tentunya. Kita bahas nih, saham-saham pilihan dan juga sektor pilihan apa yang bisa teman-teman, sobat mencari cuan, menjadi referensi nih buat di kuartal 4 tahun 2021. Saya mau undang juga Koko Chris tentunya di malam hari ini. Saya coba undang ya. Kita coba undang Koko Chris di malam hari ini. Apakah sudah bergabung? Oke, saya sudah mengundang Ko Chris di malam hari ini. Jadi kita bahas sektor dan juga saham pilihan apa. Buat teman-teman yang bisa dikatakan trader seperti saya, misalnya gitu ya, atau misalnya juga scalping, kan biasanya agak cenderung beralih nih jadi swinger di kuartal 4. Terima kasih Kakak Makassar Arena, kayak menonton CNBC. Iyalah, kan saya presenter CNBC gitu kan. Kita tunggu Kok Kris ya. Apakah sudah ada kah Kok Kris? Itu udah ada tuh yang nanya. Aisyah dong, consumer. Oke, saya catat ya. Aisyah dan consumer. Oke. Boleh kalau teman-teman mau bertanya, boleh banget ditaruh di kolom Q&A yang ada di sini. Dan udah ada beberapa pertanyaan juga tentunya yang ya bisa dikatakan kita akan menunggu juga Koko Kris malam hari ini. Chris Aprilioni. Udah belum ya? Udah bergabung belum ya? Oke, saya undang sekali lagi. Oke, malam hari. Wah, ada Koko Michael yo. Halo Ko MY. Nanti minggu depan bareng saya Ko MY ya. Bareng saya tentunya di live bareng ini. Semoga Ko MY berkenan. Berkenan tentunya. Oke, sudah adakah Ko Chris malam hari ini? Koko Chris Aprilioni. Oke, kita coba undang. Kita sembari tunggu Koko Chris Aprilioni. Oke, udah ada Ko Chris. Apa kabar? Halo, Mas Gibran. Udah bergabung belum ya? Ini kedengeran nggak? Oh, udah kedengeran. Ko Chris, apa kabar Oke, Ko Chris? baik. Gimana? Baik, baik. Semoga sehat-sehat juga kok Chris tentunya. Di malam hari ini juga semoga sehat. Ini nih penontonnya udah ada kok Emmy, Ellen. Banyak banget nih. Hai kok Emmy. Tuh, udah ada banget yang nonton nih semuanya. Oke, kok Chris, kalau kita bicara, iya rame banget nih kok Chris malam hari ini. Oke, nampaknya ini apa namanya sinyalnya kok Chris masih agak bermasalah di malam hari ini. Kita coba. Kok Chris sudah dengar suara saya? Oke, oke, berarti baik ya. Baik banget nih didengarnya. Kok Chris, kalau kita cerita nih soal kuartal 4, ya bisa dikatakan Mhm. ini ya sudah masuki momen window dressing. Dari kacamata Kok Chris, seperti apa sih melihat kuartal 4 secara historical sebenarnya dengan tahun lalu? Ya, kita selalu bilang kuartal keempat itu masa-masanya kita pesta ya di market. Jadi ya jangan sampai ketinggalan, tapi harus bener nih milihnya. Jangan sampai kayak tahun lalu kan kalau liatin meme-memenya yang megang Unilever nongkrong doang kan cuma jadi penonton gitu. Nah, di tahun ini apa nih yang bakal jadi kayak Unilever kan sebenarnya kan? Atau kita nggak usah ngeliat yang kayak Unilever deh, yang mana yang naiknya kan yang ya, fokusnya kan di situ nanti. Mhm. Ya berarti bisa dikatakan kuartal 4 waktunya pesta, jangan sampai ketinggalan pesta atau hanya cuci piring. Nah bicara soal kuartal 4 nih kok Chris, kita kan lihat baru-baru saham-saham yang manggung tuh ya saham-saham sektor energi, pertambangan utamanya. Ini banyak banget Oke. nih yang nanya soal saham pertambangan. Masih bisakah menjadi pilihan atau udah ketinggalan kereta nih? Gue selalu bilang gini, kita nggak pernah tahu ya harga saham itu bisa naik sampai kapan.
gitu. Dan kita nggak tahu juga harga saham itu bisa turun sampai kapan. So, dengan sekarang kelihatan di depan mata energi, infrastruktur, CPO semua pada naik nih ya. Jadi Mhm. ya why not gitu, just ride the ride gitu. Jadi nggak usah takut. Oh ini takutnya udah ketinggian. Nah sekarang masalahnya orang-orang yang nggak berani masuk itu cuma nonton doang kan sekarang gitu. Jadi yang di luaran pada happy cuan, yang nggak berani move on dari yang sebelumnya rame di teknologi masuk ke saham-saham yang beginian kan, jadi pada gigit jari. Nih kok saham gua nggak naik, saham yang lain naik-naik gitu. Mhm. Mhm. Jadi menarik sebenarnya. Kan banyak dulu sebelum kuartal 4 ini yang bilang eh, old economy itu udah mulai ditinggalkan, masuk ke new economy. Pandangan Kokris gimana? Ingat nggak terakhir kita live di CNBC tak bilangin waktu itu hati-hati loh itu uh, new economy udah pada tinggi-tinggi, bener nggak? Waktu itu kita Benar. bilang ini masih banyak old economy sebenarnya lagi pada murah dengan harganya yang sebenarnya ya let's say batu bara harganya naik kan gitu. Jadi yang namanya market pasti akan ada apresiasi harga, tinggal kapan. Ada yang duluan, ada yang telat gitu. Mhm. Nah, call ini kelihatannya yang telat gitu. Jadi kita udah dikasih apa sheet-nya di depan gitu. Ini Mhm. harga naik tapi harga sahamnya belum naik. Nah, sekarang harga sahamnya baru berusaha untuk mengejar harga batu baranya kan gitu. Dan Mhm. ini baru naik 2 minggu. So, sebenarnya kalau kita lihat secara rotasi sektor biasanya bisa 3 bulan gitu. Jadi ya why not gitu. Sepanjangan jalan nanti ada koreksi, ya itu wajar dong karena kan namanya harga saham pasti ada koreksi. Yang penting nanti naiknya harus lebih tinggi Mhm. Berarti gitu. bisa dikatakan ya karena nggak ada yang tahu harga saham sampai bisa kemana gitu. Jadi nggak ada kata terlambat buat ikut berpesta, tapi benar-benar pijakannya harus benar di harga yang benar. Begitu ya, Kok Kris? Betul. Mhm. Nah, kalau kita lihat saham misalnya sektor batu bara deh, kita bicara batu bara. Ini kan harganya udah mulai tinggi-tinggi, ada misalnya PTBA, terus ada INDY, ada kalau energi masuk Harum Energi, ada Ro, ada Bumi yang ternyata sudah tidak membumi, ternyata sudah melangit, nggak membumi lagi. Nah, kalau menurut Kok Kris, yang mungkin bisa jadi pilihan atau mungkin dilihat-lihat lah, dilirik-lirik bisa masuk watchlist lah. Tadi kan bilang ini harga batu bara udah pada tinggi, bener nggak? Mhm. Nah, Mhm. tinggi itu kita lihat dari kacamata mana dulu, Ya. gitu. Kacamata dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, atau justru kita bandingin dengan peak-nya di tahun 2018 kemarin harga batu bara yang kita apple to apple, bahkan sekarang lebih tinggi kan harga batu baranya. Kalau kita Mhm. apple to apple sama 2018 kemarin, 2017, 2018, sebenarnya Indi waktu itu di 4.000, sekarang masih di 2.000. Mhm. PTBA sempat di 3.400, sekarang masih di 2.000-an gitu. Adaro sempat di 2.400, sekarang masih 1.800-an. Bumi sempat digopek kan waktu itu, sekarang masih 90-an gitu. Jadi tergantung sudut pandang. Ada orang ngelihat oh ini lebih masih murah gitu. Ada Mhm. beberapa orang yang ngelihat oh ini udah terlalu tinggi. Jadi market pasti akan ada si optimis dan si pesimis. Mau Mhm. jadi yang mana gitu. Dan sekarang kita nggak ada pilihan di market mau milih yang mana lagi nih. Milih selain sektor itu nggak jalan. Yang Mhm. jalan cuma sektor ini. Makanya saya bilang, mumpung lagi naik dan baru 2 minggu, ya berani. Yang penting kita harus jaga nanti ketika dia udah tidak membuat titik tertinggi baru, ya hati-hati. Tapi kan Mhm. sekarang belum ada. Faktanya sekarang semuanya masih uptrend-uptrendnya gitu. Masih Mhm. naik-naiknya. Even hari ini ISG merah rata-rata call masih hijau kan. Gitu. Ya. Jadi uh, why not gitu. Daripada kita hanya jadi penonton dan cuma cuma nonton gitu loh, Mas. Mhm. Ya, apalagi kalau kita lihat harga coal itu saat ini all time high untuk batu baranya di apa namanya secara global juga harganya nggak terbendung juga ya, bisa dikatakan harganya Betul. tinggi banget. Nah, ada yang nanya nih, buat target Indi berapa kok? Oke, ya kita kayak kayak gue bilang deh tadi, Indi sempat peaknya di 4.000 gitu ya. Kalau kita lihat dari harga, harusnya sekarang Indi juga berada di harga 4.000. Cuma kan Hmm. kalau kita bilang di harga sekarang, oh sekarang Indi 2.100 untuk ke 4.000 kan masih masih jauh lah ya jalannya. Ya kan ada beberapa resistance dan beberapa koreksi yang perlu dilalui, tapi harusnya sampai Desember ya mungkin 4.000 bisa tercapai. Mhm. Hmm, Sampai Desember 4.000 bisa tercapai gitu ya. Ini untuk saham sektor
pertambangan utamanya Indika Energy. Tapi kan kalau kita lihat benar tadi kata Ko Chris, saham emiten batubara itu lambat jalannya ketika harga batubara udah naik nih di global, dia baru pelan-pelan naik ya. Di satu sisi juga kan walaupun ada larangan pembatasan ekspor, tapi ternyata nggak membuat emiten batubara ini tidak bisa melaju kencang gitu ya kok. Ya, tahu nggak kenapa? Kenapa kok? Karena orang pesimis kan. Mhm. Waktu kemarin-kemarin kan semua pada bilang batu bara itu akan ditinggalkan, ESG, bener nggak? Jadi Mhm. ketika harganya naik, itu namanya kalau kita berbicara pada behavior finance, itu orang bilang ini apa under apa pokoknya bukan di saat orang yang ada berita langsung pada overconfidence, ini under confidence gitu. Orang nggak Mhm. percaya ini batu bara tuh masih bisa bertahan apa enggak gitu. Dan Mhm. ternyata kan harganya terbendung banget dan kebetulan ada yang trigger Benar. gitu. Ada yang Mhm. trigger. Nah, orang-orang yang dulunya ini kan masih banyak nih. Wah, ini takutnya batu bara nggak apa cuma sebentar nih. Ada orang Mhm. kemarin dinaikin suka dibanting balik lagi kan gitu kan. Ini kan Iya. masih terngiang-ngiang nih di dalam hati orang. Indi di 1.500 diturunin lagi gitu. Nah, ini masih banyak yang denial gitu. Dan Mhm. ketika banyak yang denial dan banyak orang yang masih takut terhadap sektornya ya, biasanya itu masih memberikan ruang kenaikan harga sahamnya masih cukup signifikan. Mhm. Sampai Berarti semua orang bilang nanti, oh HK call, nah itu baru bahaya. nggak boleh asal HK juga ya, harus benar-benar memperhatikan posisi enak biar nggak salah posisi itu nggak boleh tentunya, apalagi utamanya masuk ke saham-saham yang sedang uptrend juga. Nah ini ada yang nanya juga kok, berarti untuk 1 bulan ini masih oke nih buat call, karena lihat average win rate-nya IHSG juga bulan November masih minus, berarti masih oke di satu sisi juga ketika China juga masih membutuhkan energi, krisis energi global nih, batu bara nih masih bisa menjadi pilihan utama nih kok. Betul. Nah, kemarin juga tak bilang kan, ketika ekonomi mulai pulih, yang akan pertama kali orang incer itu kan energi. Harga minyaknya naik, harga minyak naik akan disusul sama harga batu bara. Jadi energi ini adalah bahan bakar untuk ekonomi bisa jalan. Ketika Mhm. ekonomi mau jalan, negara pasti akan nge-push perusahaan-perusahaannya dengan cara apa ya? Dengan cara produksi lebih banyak. Produksi lebih banyak butuh apa? Butuh listrik. Listrik Mhm. lebih butuh listrik lebih banyak ya, butuh pembangkit. Nah, pembangkit termurah ya batu bara saat ini. Benar. Masih belum ada lawannya gitu. Jadi, apakah 1 bulan ke depan masih akan oke? Itu kan udah tak bahas sebenarnya di YouTubeku, yang Money Benar. Market Update. Kalau yang pada nonton YouTubeku itu harusnya enak, karena dari akhir bulan kemarin gue udah bilang, ini energi menarik, baru mulai jalan, hajar aja dulu gitu. Mhm. Mhm. Apalagi kalau yang jadi jasa utama kapital ya masuk cash. Bener kan kok? Ya, ya, ya. Mantap. Mantap banget. Harus dong dipromoin juga karena bagus gitu kan. Saya pengguna jasa utama kapital sangat puas menggunakan jasa utama Asik. kapital. Nah, kok kita masuk masih di sektor pertambangan, tapi yang satunya ini ya nikel gitu. Tadi kan kalau saya lihat misalnya Tins itu akumulasi buy-nya itu gede banget dari asing juga lumayan besar. Kalau pegas juga tadi di koleksi asing masuk buy itu gede banget. Nah, untuk Tins dulu deh kita lihat gimana sih kok? Oke, TIN sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dari sisi kinerja memang agak sedikit ribet ya, karena ada tambang liarnya gitu, tambang masyarakatnya gitu. Jadi, dari sisi laporan keuangan juga seharusnya dengan perusahaan BUMN terbesar timah di Indonesia, mereka harusnya membuat profit cukup gede. Tapi kan ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu, ditambah dengan rare earth-nya itu yang bisa dijual cukup tinggi, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Nah, Eee, timah lebih ngikutin harga nikel. Kalau Mhm. temen-temennya naik, barusan naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat sentimen-sentimen dari Antam, dari Inco, itu juga sentimennya masih belum belum cukup kuat gitu. Mhm. Nah, belum cukup kuat dari mana ya? Mungkin harga nikel itu kan juga pasti akan ditahan. Kalau harga nikel terlalu tinggi, maka produksi baterai listrik juga jadi nggak bagus gitu. Energi terbarukan jadi mahal. Makanya ya harusnya dia akan cenderung sideways dulu sih sekarang di Mhm. situ, sampai nanti ada apa flow yang masuk, ada berita yang bagus lagi, ada terjadi apa, nah baru 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 naik gitu. Kalau sekarang sih tak lihat masih masih sideways ya. Jadi Mhm. itu kan masuknya ke basic material. Dari sektoral basic material pun belum belum menarik dari sektoralnya Mhm. gitu.
Berarti masih belum terlalu menarik gitu ya, walaupun tadi juga aksi net buy asing ya lumayan besar lah di saham Timah, tapi semua harus dipertimbangkan baik-baik lagi tentunya. Nah, Bener. kalau Pegas nih gegas ya beberapa hari terakhir lumayan gegas juga sih dengan net buy asing cukup gede juga. Nah, kalau Pegas beda. Selain debt by asing kan dia ada pengaruh laporan keuangan yang labanya naik signifikan kan, karena ada pajaknya kan mulai dihilangin gitu, Hmm. pengembalian pajaknya itu. Nah, itu yang jadi tadi aku bilang kalau ada plus lagi selain debt by asing ada ceritanya gitu. Nah, ketika ada cerita dan harganya kan Pegas kalau kita tarik dari panjang 2012 itu kan peaknya di 6.500, drop Hmm. terus sampai ke 1.000, 1.000 ya kemarin 1.000, sekarang 1.400 gitu. Nah, Hmm. even 1.400 pun kalau kita bandingkan dengan 2018 masih sempat di 2.700 masih di bawah gitu. Jadi Hmm. ya dengan kinerja yang seperti itu, dengan isu yang bagus, berarti kita udah bisa tarik full year akhir tahun ini labanya pasti kan signifikan. Berita Hmm. kan pasti akan keluarin berita positif lagi dong untuk Pegas gitu kan. Jadi kita tahu oh berarti tracknya itu kelihatan akan cukup bagus, sentimennya pasti akan cukup positif sampai ke akhir tahun gitu. Hmm. Nah itu yang cukup menarik, makanya apakah Pegas masih bisa naik? Ya kemungkinan besar sih masih bisa lanjut. Oke, Pegas masih bisa lanjut juga tadi pandangan Kokris. Teman-teman yang udah banyak banget yang komen nih, sabar ya satu-satu. Soalnya kita nggak bisa loncat-loncat sektor gitu. Oh Jadi ya, bener kita tarik satu persatu nih sektornya. Jadi kita samain yang consumer, retail, pertambangan-pertambangan, bank juga atau finansial juga satu-satu ya. Nah, selain pertambangan, walaupun tadi ada yang nanya kok, berarti kalau Adaro Energy masih bisa jadi pilihan nggak kok? ada ya tentu kan Adaro peaknya 24 sekarang masih 18 dengan PR PBV yang masih cukup murah. Coba deh hitung aja dividennya. Kalau gue yang ngitung saham murah itu ya, lihatnya cuma dari dividen tok. Mhm. Gimana sih cara ngelihat dividen? Ya gini, gue kalau letakin uang di deposito berapa persen? Kalau Mhm. saham bisa ngasih gue bisa 7% 1 tahun, berarti gue bilang itu murah gitu. Kenapa? Ya karena yang fixnya aja dividennya aja gede kan gitu. Dan kita bisa jual secara cepat atau signifikan gitu. Mau banyak mau dikit bisa. Nah, jadi kalau udah dividennya aja udah lebih gede daripada apa instrumen-instrumen investasi yang lain ya menurutku sih itu udah cukup murah. Kita tinggal lihat ini bisa sustain nggak pendapatannya. Sustain dari mana? Lihat dari harga. Kalau harganya stay ya berarti sustain. Apalagi kalau labanya lebih gede tahun ini ya pasti dividennya kan lebih gede. Yang namanya sektor-sektor pertambangan biasa dividen-dividennya gede. Jadi ya di situ aja kita udah bisa lihat oh Adaro sebenarnya masih murah. Mhm. Oke, Adaro masih murah, jadi untuk apa ya potensi naiknya juga masih cukup besar juga. Jadi kalau ada teman-teman punya Adaro, ya mungkin bisa di hold hold aja dulu, nggak usah terlalu, nggak boleh harus tetap benar-benar sabar ya, karena ya Ya sahamnya benar, juga soalnya kalau sekarang dijual mau pindah kemana Mas Gibran? Bingung kan? bener, Iya kan? bingung. Jujur, jujur saya yang biasanya trading nih ya, kok Chris, ini udah mulai nge-swing juga, jadi udah lihat, oh, jadi memang kita harus melihat apa yang market apa Itu ya, efek tabel saktinya JUC itu Mas Gibran. bener banget. Teman-teman kalau masuk di YB atau JUC itu ada tabel sakti loh, jangan salah, itu lengkap dan cuan. Ada tabel terakhir tuh yang aku lihat ya, Kok Chris, itu semuanya naik guys, beneran, ini nggak bohong, semuanya naik. Ini nggak promo tapi beneran naik semuanya, WSKT dan segala macamnya itu naik. Nah, menarik nih Kok Chris, selain energi dan juga apa namanya energi dan pertambangan batu bara. Nah, ini nih, konstruksi. Ini kan juga naik nih beberapa hari terakhir. Ya. Nah, konstruksi juga sama. Biasanya konstruksi juga jalan di akhir tahun. Ditambah juga kalau kita lihat balik lagi peak to low ya. Gue selalu lihat peak to low. Peak to low-nya mereka udah terlalu jauh juga. Was kita di 2000-an, sekarang masih di 900. Wika di 2200, sekarang juga masih di 1200-an. Gitu. Jadi gini, suatu saham itu pasti akan turun dan pasti akan naik. Nah, ketika saham itu turun, biarin dia turun. Apalagi beritanya juga masih jelek. Nah, Hmm. sekarang kelihatan ketika dia mulai turun, dia mulai ada apa? Uptrendnya. Dari low itu udah turun, naik dikit, turun turun ya naik, turun dikit, naik lebih tinggi gitu ya. Udah mulai masuk fase uptrend. Nah, ditambah juga kan berita-berita mulai cukup bagus. Waskita
reisunya kemungkinan besar akan jalan, terus pemerintah kemungkinan akan nolongin waskita supaya nggak bangkrut gitu ya. Nah, isu-isunya udah mulai keluar, terus juga isu ibu kota baru udah mulai keluar gitu ya. Jadi tadi setiap ada story dan ditambah dengan charting yang uptrend, itu berarti ada satu sinyal yang cukup menarik gitu. Jadi harus combine. Jadi ketika story-nya bagus tapi charting-nya jelek ya juga nggak bagus gitu. Mhm. Contohnya apa, banyak saham-saham di luar yang lagi downtrend-downtrendnya itu kan ceritanya juga ada gitu. Tapi secara charting udah jelek ya, jangan terlalu berharap gitu. Jadi kita harus combine dua, story-nya ada, technical-nya juga oke gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa combine dua ini jadi lebih baik. Kalau cuma Mhm. satu kadang kita nggak tahu apakah story-nya tetap ada apa enggak gitu kan. Kan kita cuma retail nih ya, kalau gue bilang kita ini cuma retail cupu gitu yang nggak tahu tuh berita di belakang tuh ada apa. Jadi ya kita selalu berpegang pada teknikal, karena teknikal selalu bilang kalau perusahaan lu bagus pasti akan naik, kalau perusahaan lu jelek pasti akan turun Mhm. Jadi gitu. kalau secara teknikal milih WSKT, Wika, Adi yang mana nih kok? Gue sih megang dua ya, Wika sama Waskita ya Mhm. gitu. Kenapa gue pegang dua? Karena Wika untuk save-nya, Waskita untuk striker-nya Mhm. gitu. Biasanya yang bermasalah itu lebih kenceng naiknya. Ya, yang aman-aman itu naiknya rada pelan. Jadi gue biasanya kalau sektoral jalan gue pegang dua, yang satu yang aman, yang satu yang strikernya. Mhm. Gitu. Apalagi kalau kita lihat Waskita kan ya baru saja untuk utangnya begitu ya Betul. direstrukturisasi, sinyal baik juga bagi WSKT tentunya, apalagi BUMN utamanya konstruksi itu ya bisa dikatakan menguasai semua proyek-proyek konstruksi yang ada di Indonesia. Jadi dominasi BUMN konstruksi memang besar, jadi mungkin bisa menjadi pilihan juga. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Cici Alin, sektor properti dong. Kan biasanya konstruksi masuk properti nih. Gimana nih Ya, properti? ya kalau properti juga menarik sih sebenarnya. Sebenarnya kita udah dapat berita properti kan dari tengah tahun kemarin, penjualan properti jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kan masalahnya properti itu biasa bundling sama mall Mhm. gitu. Nah, sekarang mall kan PPKM udah mulai lebih reda, terus juga gua kemarin ke Jakarta ini udah macet banget, di mall juga udah mulai rame kan, udah bisa makan. Ya, jadi penjualannya udah oke, mallnya udah oke. Nah, Mhm. dua ini udah mulai cukup bagus untuk bisa ngerek harga saham propertinya, udah mulai, orang juga udah mulai pede untuk mulai keluar. COVID kita udah mulai turun. Ya, kita bersyukur ya itu ya. Jadi harapannya dengan pemulihan-pemulihan ini, all ekonomi ini akan ada adjustment terlebih dahulu ya, karena kan kemarin-kemarin orang semua nggak percaya lagi all ekonomi ini udah nggak ada harapan kata orang-orang kan gitu. Nah, sekarang ternyata masih masih dapat berjalan, dan dari sisi kinerja keuangan juga masih cukup baik. So ya properti tentu kalau kita lihat juga mulai uptrend kan, buka aja tuh charting IDX properti kan, untuk sektoral propertinya itu kan udah bikin new high gitu. Mhm. Jadi ya cukup menarik. SMRA, CTRA, LPKR, APLN, Oke, nah BSD. itu dua, berarti dua yang aman sama striker kan. Gua Oke. sih amannya barusan tadi di IDS gue bilang BSDE itu aman. Jadi sebenarnya yang aman tuh ada dua, BSDE atau SMRA. Kalian terserah mau pilih itu sama sih sebenarnya. BSDE bagus, SMRA bagus. Nah, yang strikernya antara Aram Sutra sama APLN Oke, gitu. berarti APLN atau BSDE gitu ya. Pokoknya Ya, strikernya kalau gua sih combine-nya BSDE sama sama APLN. Biasa sih dari chart kenceng. juga bagus kok. Dari chart Ya, juga. betul. Dari cat Kalau juga bagus kan. Koreksi hari ini koreksi ya oke lah kok, karena kemarin naiknya juga kenceng banget. Mhm. Oke, ini thank you banget Koko MY udah di dijawab pertanyaannya. Ada yang nanya chart yang jelek gimana, dijawab sama Koko MY. Chart jelek. Iya benar. Thank you banget Koko MY udah dibantuin jawab ya. Nah, berarti itu tadi sektor properti tentunya yang jadi pilihan Ko MY. Mungkin bisa juga menjadi pilihan Ko MY, Ko Chris. Aduh, ini kebayang Ko MY terus ada depan mata namanya. Oke, Ko Chris tentunya semua jadi pilihan teman-teman juga. Nah, kalau misalnya kita lihat ya nggak jauh-jauh juga, properti akan berdampak juga pada perbankan utamanya penyalur kredit KPR, BBTN nih kok. Ya, Gimana BBTN? gini. Gue jujur ya, gue bukan orang yang sebenarnya seneng sama bank. Gue adalah orang yang paling gak suka sektor bank. Kenapa? Ya bank itu lambat. Menurut gue sih lambat. Jadi kalau ditanya BTN, oke lah, lebih baik daripada BCA, BRI, Mandiri. Kan biasa geraknya jadi lebih liar. Jadi BTN ya
secara tren itu kelihatan masih uptrend, Mhm. kelihatan naik gitu ya. Tapi ya gue sih nggak terlalu ngarep banyak sih ya sektor bank, karena ya tadi banking itu kalau sekalinya jalan ya bisa cepet, tapi kecenderungannya itu lebih lambat sih biasanya. Mhm. Menurut gue sih masih banyak saham-saham lain yang bisa geraknya lebih cepat dari bank. Tapi kalau kalian pengen safe, pengen aman ya bank menarik gitu. Bank merupakan saham yang defensive stock yang cukup kuat gitu dibandingin yang lain. Tapi kalau nyari kenceng ya aku sih nggak seneng bank. Tapi ya BBTN oke, karena penyalur kredit ke properti kan pasti jalan gitu. Dan BTN kan yang paling kuat lah untuk KPR properti gitu. Mereka bisa kasih bunga juga rendah, panjang juga bisa sampai 25 tahun kalau nggak salah BBTN. Jadi ya oke, ketika properti naik harusnya BBTN juga oke. Oke, nah ini kok ada yang nanya BSDE plus APLN, apa SMRA plus ASRI? Nih, dari kacamata Ko Sama Kris. sih sebenarnya. Kalau gue tadi kan udah bilang BSD ya PLN gitu. Hmm. Kenapa PLN? Karena PLN menurutku lebih 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 di ujung tanduk lah dibandingin Asri. Oke, ini banyak banget yang bertanya. Ternyata banyak yang kelewatan juga. Oke, aku sisir satu-satu ya. Tadi Tapi ada yang... ingat loh ya, properti Hmm. itu harus harus dipikirin karena nanti ketika suku bunga naik, properti pasti akan pasti ada efek gitu. Efeknya pasti nggak terlalu bagus. Jadi Hmm. mumpung sekarang bunganya masih belum naik dan akhir tahun ngikutin konstruksi ya, cuma ngikutin ini doang ya, flow-nya aja gitu. Jadi Hmm. bukan sampai nanti bisa hold terus gitu. Tergantung lihat nanti suku bunganya gimana, rupiahnya juga gimana gitu. Hmm. Oke, nah dari Bang Big Caps, kalau Ko Kris kata Cici Alin lebih prefer yang mana nih? Di Walaupun nggak caps ya. suka perbankan. Gua BNI sih, chartnya BNI kayaknya paling menarik di antara yang lain. BNI ya, Ya, BBNI kata BBNI. yang menarik tuh BBNI juga chartnya. Nah ini ada yang nanya nih, Kok Kris, kalau misalnya untuk masih banking juga nih ternyata. Kalau stock split BBCA gimana nih kok? Bisa bagus nggak nanti tren sahamnya? Apa buy sekarang atau nunggu nanti pas habis stock split? Kalau sekarang kita lihat dari sisi chartnya kan kemarin di break ya 33.000. Itu berita stock splitnya udah keluar. Nah, Mhm. itu bisa jadi kesimpulan kalau ya stock split menjelang stock split harusnya BCA masih bisa naik gitu. Karena kalau biasa gini, kalau biasa berita keluar ternyata harga saham BCA kemarin nggak bisa break resistance 33.000, berarti ada satu masalah, berarti nggak diangkat gitu. Nah, Mhm. ternyata ketika udah ada isu stock split kemarin masih di break lagi 33.000. So harusnya menjelang stock split ini akan cenderung naik dulu gitu. Mhm. Dan nanti Oh. habis stock split ya biasanya karena orang ngambil spekulasi sekarang naik, ya berarti habis stock split nanti bisa koreksi dulu short term ya. Mhm. Oke, seperti itu view BBCA dari Kok Kris. Tentunya ini banyak banget yang bertanya ternyata. Friend, Kok Kris. Dari banget yang dari atas nih kok banyak banget yang komen friend. Ya, akhirnya ada si Alin lagi bertanya nih, friend udah bisa mulai dikumpulin gak nih kok? Atau gimana nih? Gitu. Oke, nah saranku kalian coba compare chartnya Friend dengan chartnya IDX Tekno gitu. Mhm. Friend kan sebenarnya telekomunikasi, masuknya ke infrastruktur harusnya lo ya. Tapi pergerakannya Friend itu lebih kepada teknologi gitu. IDX Tekno itu mirip banget tuh pergerakan Friend dengan pergerakan IDX Tekno. So kita bisa ambil korelasi di sini. Friend akan ikutin teknologi. Jadi selama teknologinya belum naik, Friend-nya juga akan susah untuk naik gitu ya. Dan kalau kita lihat chart technical dia itu kan bikin new low terus. Sekarang udah di berapa ARB ya tadi di 98 ya gitu. Mhm. Nah, itu kan bikin new low terus ya jangan dilawan gitu. Jangan pernah ngelawan market. Nggak, tadi gue bilang nggak ada kata mahal, nggak ada kata murah. Selama trennya masih turun ya udah skip aja gitu. Mas Gibran tahu di tabel JUC kita udah nggak ada tuh friend, udah lama banget nggak ada friend, nggak Iya, bakal ada friend nggak gitu. ada. Kenapa ya? Kita nggak pernah ngelawan arus. Kita selalu right right the sektor yang lagi bagus gitu. Jadi ketika lagi turun, ya ngapain sih ngotot nyari saham yang turun gitu. Masih Mhm. banyak di luaran saham yang lagi naik. Toh kita bukan market maker yang gerakin harga dari bawah angkat gitu kan nggak begitu kita kan hanya retail cupu lah kok yang cuma ngikutin oh ini turun ya udah turun gitu. Jadi
jangan sampai nanti ketika harga yang lain udah di peak dan harga friend udah di bottom, baru kalian sibuk cut loss friend-nya, nembak yang peak, itu lebih bahaya gitu. Mhm. Berarti Jadi bisa di menurut bener, friend up. jadi tenang aja, ketika friend nanti naik, kita pasti nggak bakalan ketinggalan. Pasti Mhm. tetap bisa untuk masuk. Tapi ketika modal kalian kegerus sampai habis atau bahkan setengah, ya itu kan lebih sulit untuk naikinnya. Mumpung 10%, 15%, why not gitu. Banget. Nah, kok ini kan friend ini mah tadi kok Chris juga bilangnya walaupun dia telco tapi masuknya teknologi. Ini menyambungkan lagi untuk sektor telco, tower-tower, Tebik, TOWR dan teman-temannya seperti apa? Ya, kita lihat hari ini Tebik break supportnya. Biasa bolak-balik 2910 sampai 3300. Hari ini akhirnya di break. Tower dari kemarin-kemarin sudah di break 1300 ya. Berarti udah jelek gitu. Sen udah di 272 gitu ya. Berarti kan Hmm. kita udah bisa lihat sendiri sektor tower-toweran ini ya nggak terlalu oke gitu sekarang. Jadi better sih hindarin dulu gitu. Jadi Mhm. yang sektornya lagi jelek ya udah skip skip dulu. Kita nggak perlu kita kita tuh di saham bukan berlomba. Oh, gua nampungin yang dapat saham titik terendah, dapat harga termurah. Enggak, kita nggak seperti itu. Di Mhm. saham itu untuk yang bisa sustain adalah eh, kita selalu bisa dapetin harga saham yang baru mulai naik dan ketika keluar itu ya baru mulai turun gitu. Jadi bukan bukan lomba-lomba adu gengsi. Oh, kita bisa menentukan ini titik terendah suatu saham. Enggak. Justru ketika banyak orang berpikiran gue mau nyari titik terendah, itu pasti banyak orang yang justru nyangkut gitu. Mhm. Kenapa? Ya karena bisa aja nih low, naik dikit, nanti besok bikin new low lagi kan jadi lebih parah gitu. Nah, itu Mhm. paling banyak kesalahan trader-trader pemula sebenarnya yang ya harusnya kita hindari Mhm. gitu. Jadi bisa dikatakan apa yang market ya sedang lagi tren sekarang, utamanya energi, batu bara, dan kawan-kawannya ini ya itu yang jadi realita benar-benar harus Betul, ya kita lihat di depan mata ini nih yang lagi naik nih jangan jangan betul. nggak usah milih yang lagi nggak naik gitu kan bener gak kok. Benar-benar. Jadi ya trade sesuai dengan fakta yang ada. Jangan trading berdasarkan harapan gitu. Mhm. Gue selalu bilang berharap itu kepada Tuhan, jangan berharap ke candle gitu. Itu nggak benar. Harapin ke candle tuh paling nggak benar. Ngepet dong kok kalau harap kok ini ada yang nanya nih masih soal sektor energi utamanya batu bara nih bumi besok gimana kok walaupun bumi udah nggak membumi udah melangit nih gimana nih kalau Ya bumi. harga batu bara kayaknya barusan gue baca naik 8% loh. Ya besok naik lagi lah gitu. Mhm. Simple gitu. Cuma Simple tuh. banyak orang kan, waduh nggak berani, takut nih. Masuk harga masuk saham batu bara misalnya, masuk buy. Terus turun 1% udah panik. Kenapa? Otaknya mikir, oh ini udah terlalu tinggi, ini udah terlalu tinggi. Jadi ketika turun 1% semua udah pada panik. Jadi pengen cut loss semua. Padahal sebenarnya ya masuk nih. Koreksi itu wajar. Yang kalian harus tahu tuh koreksi itu wajar. Selama koreksi tidak membuat titik terendah baru, enjoy aja, hold Mhm. aja, nggak masalah gitu. Mhm. Justru Berarti koreksi itu penting. benar, berarti memang kita itu ketika mau masuk harus menentukan titik supportnya, resistnya. Jadi enak gitu ya masuknya, kok nggak asal buta-buta masuk beli HK, padahal nggak tahu nih lagi di mana harganya. Benar, tapi kan masalahnya gini Mas Gibran, Mhm. eh, kita nggak tahu resistance-nya itu masih bisa di break lagi apa enggak. Mhm. Enggak. Benar. Call it, saham-saham batu bara tuh tiap hari tutupnya bikin new high. Mhm. Tiap hari nggak ada koreksinya gitu. Kalau kita lihat Indi tiap hari naik terus nggak ada koreksi-koreksinya. Even IHSG merah dia tetap naik terus. Hampir semua saham batu bara seperti itu. Nah, kalau kita nggak berani beli 2 hari lalu, 3 hari lalu, even hari ini yang tadi sempat merah terus habis itu closingnya hijau lagi, ya kita nggak bakalan beli-beli gitu. Sometimes kita ya udah masuk aja dulu gitu. Mhm. Karena kalau kita ngarep harga sahamnya turun, tidak selamanya harapan kita kan terkabulkan gitu. Yang penting tadi kita harus punya batasan-batasan. Oke, dia naiknya sudah tidak dia udah mulai turun dan bikin new low. That's it, selesai. Gitu. Kalau Oh. kalau kalian lihat friend sebenarnya, dia turun bikin new low itu sebenarnya 120. Di Mhm. 120 ya udah selesai gitu loh. Ngapain Mhm. ngarep sampai ke sekarang 98? Mhm.
Nah gitu tuh gambarannya. Ini nih mungkin banyak yang suka agak ketakutan ya kok, apalagi misalnya masuk bumi udah, walaupun udah naik nih, padahal udah saat Benar, udah berapa puluh persen, 60 lah atau 70%, takut gitu. Padahal kalau ARB cuma 6% 7% gitu. kan? Iya. Makanya, Sampai, iya nggak nyampe bener. Makanya itu iya. penting. Mindset, coba dihilangkan mindset ini harga saham udah cukup tinggi. Mhm, Gitu. Buy, dan percaya kalau harga sahamnya tuh, oh ini masih bisa naik karena ini uptrend. Even dia koreksi, dia hanya koreksi kecil, lalu nanti naik lagi lebih tinggi. Gitu. mhm. Dan ketika Oh, mindset itu sudah mulai bisa diatasi, akan jauh lebih enak ketika tradingnya. oke, kata si Alin dia yang lagi dibahas nih, dia habis CL di bumi. Sobatnya bumi gimana nih kalau BRMS? BRMS ya tadi, BRMS kan ke mineralnya ya, dan mineralnya kan baru akan dikerjakan di akhir tahun ini. Ya memang kalau lihat secara short term ya, kemarin nggak tak liatin short term itu, coba lihat grafiknya di RPI itu kan naik, turun dikit, naik lebih tinggi, turun dikit, naik lebih tinggi. Kemarin naik sampai ke 99 atau 100 ya kalau nggak salah, terus closing di Mhm, 95. Nah itu kan juga ada tuh step-stepnya kan kelihatan banget, dan itu simple sekali. Jadi mumpung sekarang lagi koreksi dekat-dekat yang apa highest kemarin, mungkin bisa di entry karena biasanya grupnya Bakri itu sekali jalan satu grup ya gitu. Jadi ya Bumia jalan biasanya, ENRG-nya duluan ya, kemarin ENRG duluan, baru Bumia jalan, baru BRM. BRMS-nya kelihatan ada mulai naik gitu, dan Dewanya sendiri kan ada mulai naik-naik tuh 51, 50 gitu. Jadi ya harusnya sih masih cukup menarik ya karena trennya juga masih cukup bagus. Mhm. Pemimpin yang mulai memimpin awal-awal sektor energi, misalnya Harum gimana nih? Oke, Harum sendiri kan kalau kita lihat, eee, kenaikannya signifikan banget, dan apa, Harum itu nggak terlalu liquid juga kemarin-kemarin ya, gitu. Jadi sekalinya ada berita bagus dan isunya beredar cukup signifikan atau masif, ya orang pasti banyak HK dan gerakannya jadi lebih, liar. Tapi ya balik lagi, pergerakan yang liar itu tentu ketika koreksi juga cukup dalam. Gitu kan, kalau kita lihat harga saham batu bara yang lain kan masih hijau-hijau semua. Harum kan kalau nggak salah 3 hari ini udah mulai merah kan, gitu, ada Mhm, koreksi. Kenapa koreksi? Ya kemarin naiknya kekencengan mhm. gitu. Kenapa bisa kekencengan? Ya bisa jadi ya nggak terlalu liquid, terus yang buy terlalu banyak sehingga koreksinya juga pasti cukup dalam gitu. Tapi ya nanti ketika udah selesai ya sektornya naik, ya dia ikutan naik gitu. Mhm. Oke, kalau sektor minyak gimana nih kok? Oil-oilan. Oil-oilan sebenarnya cukup menarik juga kan, Elsanya udah terbang, Medco-nya udah mulai di atas 500 gitu. Terus tapi kan proksi kita terhadap oil itu nggak terlalu ada di Indonesia. Mhm. Medco sendiri ada tambangnya juga, ada oilnya gitu. Terus Elsa sendiri cuma distribusi oilnya, bukan tambang oilnya atau apa yang ngeruk oilnya gitu. Jadi kalau dibilang kenaikan harga minyak itu berpengaruh apa enggak? Ya ngaruh, tapi dampaknya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi Medco sendiri harus kita lihat tuh tambang emasnya gimana gitu, terus apa oilnya gimana gitu. Jadi karena emasnya masih belum naik atau basic materialnya masih belum kenceng, oilnya naik ya dia bisa naik tapi nggak terlalu kenceng gitu. Kalau Elsa kan memang ya distribusi minyak, kalau minyaknya naik ya dia mau nggak mau pasti ada surplus juga. Plus juga mereka dapat project juga kan. Jadi ya bagus gitu untuk Elsa sendiri gitu. Oke, ini ada yang bilang kok Chris itu kamu saham berjalan. Kata si Alin. Harus dihafal dong. Kalau nggak dihafal nggak bisa jadi direktur marketing Jasa Utama Kapital. Nggak boleh. Harus hafal semuanya. Kok Iya Chris ya, ini, kok gue kadang juga bingung kenapa gue bisa hafal. oh Chris, ini sektor CPO nih, menarik juga. TAPG tadi naik juga ya, kalau saya nggak Ya, salah. Triputra ya, Agro, TAPG naik. CPO gimana sih look-nya? ya CPO juga, harga CPO-nya kan naiknya signifikan juga. Sekarang udah di atas 5.000 kan harga CPO Malaysia gitu. Jadi CPO itu udah terkoreksi dari tahun 2013 peaknya CPO, drop sampai ke sekarang, nggak pernah naik gitu. Kenapa nggak pernah naik? Karena kenaikannya CPO di tahun 2015 cuma peak sekali, 2018 cuma peak sekali gitu, 2020 naik, orang berpikiran oh ini kayak kemarin-kemarin yang cuma sebentar terus turun lagi, ternyata enggak gitu. Nah tapi CPO CPO sendiri kan
banyak consumernya itu belum jalan. Jadi CPO itu kan ada dibuat sabun, dibuat minyak goreng gitu ya. Nah, karena ekonominya belum jalan kemarin, jadi orang juga masih ragu terhadap CPO. Nah, sekarang dengan COVID-nya udah mulai turun, ya, jadi Unilever itu kan sabunnya juga harusnya makin banyak orang bisa belanja lagi, terus orang bisa keluar makan, beli minyak goreng, restoran mulai jalan lagi gitu ya. Jadi CPO juga terbantu dari situ. Terus juga akhir tahun kan biasanya jelang Diwali, jelang Imlek itu kan orang pada masak-masak gitu ya. Di China kan biasanya ada acara-acara besar gitu. Jadi ya itu juga jadi peningkatan. Biasa memang di akhir tahun, coba deh cek di tahun 2020, 2019, 2018 itu akhir tahun rata-rata CPO juga naik. Cuma Mhm, naiknya itu nggak sustain, balik lagi turun gitu. Nah, mhm. kalau sekarang dengan harga CPO di atas 5.000 harusnya akan jauh lebih sustain. Dan kalau kita lihat peak-peaknya di 2018 ya, AALI itu sempat di 14.000. LSIP itu di 1.400, 1.500, BWPT di 200-an gitu. Mhm. Jadi ya itu cukup menarik. Kalau kita lihat dari sekarang, balik lagi kan kacamata tingginya itu lihatnya dari mana. Kalau dengan harga sekarang berarti kita harus compare dengan peaknya kemarin gitu. Kalau kita compare peak to peak kemarin ya sekarang masih murah. Gitu. Benar. Apalagi baru jalan kan. Mhm. Jadi Ali, LC, BWPT, TAPG, yang menarik yang mana nih? Oke, kalau baru IPO TAPG ya agak sulit ya, tapi harusnya sih dia cukup bagus karena biasanya kalau saham IPO dijaga sideways setelah IPO itu biasanya ada yang jagain gitu. Jadi Mhm. dia mulai naik ya itu harusnya bagus. Nah, tapi kalau yang udah sustain kan ada AALI, ada LSIP itu yang aman. Mhm. Yang strikernya ya BWPT gitu. Jadi Ya, kalau gua ada BWPT untuk strikernya kan memang kenceng tuh 2 hari ini lumayan gitu. benar. Terus yang save-nya gue pegang AALI. Mhm. Aku juga sih kok karena aku suka risiko tinggi, jadi milihnya BWPT. Jadi tergantung orang kan, bener kan? Kalau suka Bener. yang aman-aman ya pilih Astra Agro Lestari. Tapi kalau suka jantungnya agak berdebar-debar, pilih BWPT paling benar. Itu Tapi jantungnya kalau berdebar. berani hold BWPT lumayan loh. Iya benar. Udah berapa hari kan udah 20-30% juga dapat itu. Iya. Dari minggu lalu sih kok kalau aku lihatnya Iya, BWP. Jadi masuknya bener. tiap hari. Gak bisa lama. Kok ini ada yang nanya lagi nih kok. Ini banyak banget sih yang nanya. Sampai saya bingung juga mau milihnya. Oke, kalau sektor tadi ada yang nanya INKP, berarti kertas-kertasan ya. INKP, terus juga ya beberapa emiten kertas-kertasan gimana nih kok? Oke, kertas ya. Kertas sebenarnya sih aku sih sebenarnya nggak terlalu menarik. Cuma memang dari secara teknikal dia uptrend gitu. Tapi dari sisi harga kertasnya sendiri mulai turun gitu. Jadi biasanya yang begini naiknya nggak terlalu lama karena yang satunya positif tapi bahannya itu negatif gitu. Jadi ya sekarang sih masih uptrend tapi ya hati-hati gitu. Jadi perhatikan biasanya yang begini ada sinyal-sinyal pembalikan arah sih better take profit dulu. Biasanya kan di atas ada sideways kecil gitu ya. Nah, sideways kecil selama dia naik tidak membuat titik tertinggi baru. Jadi kan ini lagi naik terus nanti koreksi, berusaha buat naik. Terus dia nggak bikin new high. Nah, better take profit dulu, jagain. Nanti Oh, mending waktu dia break resistance-nya masuk lagi atau nanti tampung di bawah jauh lebih baik daripada ngarepin dia naik karena sentimennya masih kurang oke. Okay. mhm. Oke, itu tuh kata Kokris kalau untuk kertas-kertas INKP sama apa tadi Tekim ya kalau TKIM. saya Mm -mm. INKP dan juga Tekim. Untuk sektor poultry ini udah ada banget nih yang paling atas tadi nanya poultry, JPFA, terus Cepin, Cepin dan teman-temannya main. ayam, sektor ayam-ayaman gimana nih kok? Sektor ayam ya, sama ini juga sektor ayam itu yang paling gak enak sebenarnya. Karena geraknya hari ini naik, besoknya turun gitu. Jadi ya kalau kalau ekonomi jalan, kalau restoran jalan lagi, ya tentu kan orang makin banyak makan di luar lagi gitu. Jadi ketika orang makin banyak makan di luar lagi, ya tentu sektor ayam-ayaman ini ya bisa naik gitu. Tapi balik lagi naiknya itu seberapa kenceng kan gitu. Mhm. Biasanya kalau sektoral konsumsi-konsumsi begini, ya gua rasa sih naiknya nggak terlalu kencang sampai nanti itu akan berangsur pelan-pelan naik sampai nanti COVID-nya selesai gitu. Jadi kalau dia ngarep kencang, ya itu tengah-tengah lah sebenarnya Mhm. gitu.
Oke, jadi itu bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Tadi banyak banget yang komen BWPT, BWPT. Yes, happy cuan lah ya. Dari pekan lalu saya juga BWPT kok, tenang kawan-kawan. Kita sama BWPT. Sukanya yang crunchy-crunchy, nggak suka yang terlalu mahal kayak Astra. Nih, kok ada yang nanya lagi kok nih. Kalau misalnya terkait dengan, ini perbankan sih sebenarnya, Ci Alin juga sih. Nanya soal, kalau misalnya right issue agro sama BEX, menarik nggak sih sebenarnya? Kalau right issue itu? Oke, gini, right issue bank itu gini. Kalau agro, right issue kan agro itu udah naik cukup signifikan gitu. Dari harga murah banget lah sekarang udah di 2000 gitu ya. Jadi harusnya memang kalau banking apalagi sektornya masuk ke teknologi, mereka biasa akan right issue di harga bawah. Supaya apa? Supaya retail ikutan. Supaya masyarakat ikutan. Kalau dia right issue di harga atas, ada private placement biasanya, ada standby bayarnya. Dan gua rasa untuk agro bisa right issue di harga atas lagi agak sedikit lebih sulit karena Hmm. harga sekarang 2000 pun kalau kita compare dengan tahun lalu itu jauh naiknya gitu. Jadi right issue-nya di harga di bawah sekarang apakah cukup menarik? Ya short term sampai nanti right issue-nya selesai nggak bakal kemana-mana. Sama kayak kemarin Arto di 10.000, right issue di 2.700 sampai 2.900 waktu itu. Nah itu kan sempat turun sampai ke 8 ribuan. Selesai right issue baru naik lagi. Nah ini kemungkinan akan terjadi di agro gitu Hmm. karena tipikalnya mirip gitu. Jadi yang megang agro ya better nanti dulu deh. Memang sektor teknologi kan juga masih koreksi dulu. Kasih koreksi dulu. Nanti kita tampung di bawah biar lebih enak lagi cuannya gitu. Hmm. Terus yang tadi apa? Agro Bex, sama Bex, Bex. Bex. Aduh kalau Bex, gue heran kenapa banyak banget Mau orang nggak yang usah komen. dibahas kok? Kita skip aja. Mau nggak? Aku Gak punya enak gue bahasnya, skip aja deh. Ya udah, aku punya pertanyaan yang lebih bagus nih kok. Jujur tadi aku memperhatikan hoki. Ini banyak banget juga yang komen Ya, hoki. oke. Itu tadi yang buy-nya juga banyak banget nih asing hoki, beras-berasan. Awak sampai ada yang bilang hati-hati berasnya tumpah gitu. Gimana kok hoki? Hoki ya, ya hoki kalau kita lihat di IDX atau di ISG kan dulu ada AISA, sekarang cuma hoki. Jadi ya sebenarnya sektor beras kalau apa jualan beras ini kan harusnya nggak ada matinya karena semua orang makannya beras gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi apa kinerjanya hoki juga cukup bagus. Mereka tahun lalu bikin pabrik baru, produksinya lebih banyak. Terus kalau nggak salah 2022 ada pabrik baru lagi gitu ya, kalau nggak salah. Nah, jadi selama produksinya makin kenceng dan kita masih makan beras, harusnya sih masih cukup menarik. Apalagi dia kemarin kan habis dari stock split terkoreksinya cukup dalam gitu. Nah, koreksi cukup dalam ini balik lagi all ekonomi di mana orang jualan restoran makin rame gitu ya. Jadi ya harusnya ya ada peningkatan juga. Jadi memang sekarang all ekonomi itu ya terutama yang consumer yang apa call karena ada sektor call-nya lagi jalan gitu infrastruktur atau konstruksi yang karena COVID-nya udah mulai reda, project-project mulai jalan lagi. Jadinya ya ini nih yang lagi pada on sekarang ini. Jadi ya harus apa rentetan gitu. Jadi satu kelompok ini yang berhubungan dengan all economy yang oke, yang dapat sentimen positif dari penurunan apa COVID ya tentu pasti akan jadi lebih baik. Benar banget. Oke, tadi teman-teman yang nanya Antam dan teman-temannya udah dibahas ya. Jadi mungkin nanti live-nya bisa diputar kembali. Nanti saya save di Instagram saya. Jadi biar gak redundant gitu. Oke, untuk 3 best stock pick bentar kita akan jawab di penghujung-penghujung tentunya untuk stock pick-nya sampai dengan akhir tahun. Ini yang nanya nih, retail kok. Retail consumer era, kawan-kawannya seperti apa sih? Oke, ya consumer retail sebenarnya sih oke. Kalau kalau yang ngikutin gue dari kemarin-kemarin bahkan dari 2 bulan lalu gue selalu bilangnya sih MAPI ya. Karena MAPI itu trennya dari 2 bulan lalu kita udah kelihatan. Sebenarnya Rans kan udah naik, Ralph juga mulai naik gitu ya. Tapi menurut gue sih MAPI sih cukup oke gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi pergerakan itu ya kelihatan mulai mulai naik pelan-pelan gitu. Dan ini masih pelan gitu. Mhm. Dan
apakah bisa naik ya? Kalau nanti mall-mall udah jalan kayak semula, orang mulai rame lagi ke mall, terutama COVID ya, COVID-nya mulai reda banget. Nah, itu tentu pasti akan jadi sentimen positif banget untuk retail-retailnya itu sendiri gitu. Nah, kalau Era gimana? Era sebenarnya oke, cuma kan pergerakannya Era itu kemarin waktu COVID itu nggak terlalu terdampak. Beda sama Mapi, beda sama Ralph gitu ya. Jadi makanya sekarang Mapi, Ralph itu naiknya kenceng. Kok Era masih di situ-situ doang? Gua rasa Era ini lagi nunggu apa iPhone ya. iPhone biasanya kan kalau ketika 15, benar. bener iPhone-nya keluar, orang pada belanja biasanya mulai naik tuh. Jadi ini belum keluar, kita nunggu mungkin katanya Desember ya baru masuk ke Indonesia. Jadi ya mungkin sih momennya nanti di situ. Oke, kalau ini nih juga ada yang menarik tadi nanya soal IMJS yang mobil-mobil lah ya. Berarti ya seperti apa kalau IMJS? Oke, nah gua lucunya IMJS itu dia beritanya itu sebenarnya cuma diulang-ulang. Nah, Berita IMJS yang kemarin naikin sampai ke 600 itu juga berita yang keluar di tahun 2018 ketika mereka mulai berubah dari leasing ke logistik gitu. mhm, Dan ternyata dimunculin lagi berita yang sama. Tapi kan sebenarnya itu kan masih masih rencana gitu. Rencananya belum belum terpublish dan rencana itu juga sudah ada dari tahun 2018 yang bikin IMJS waktu itu dari harga 700 turun sampai ke 200 gitu waktu kemarin. Nah, jadi kalau ditanya IMJS gimana ya better kalau di harga sekarang nungguin hasilnya. Jadi apakah dengan perubahan ke logistik itu dapat bekerja sama dengan grupnya Salim, dapat project-project dari grupnya Indofood gitu ya. Kalau itu jadi dan itu tergambarkan dari laporan keuangannya IMJS nanti baru baru masuk. Kalau kayak sekarang harusnya lebih risky gitu. Beda sama ASA. Kalau kemarin banyak orang nanya ke gua, kok IMJS ini bakal jadi kayak ASA nggak sih? Karena orang banyak gitu. Nah, beda. ASA itu udah ada antar aja gitu. Tapi mhm. kalau IMJS sendiri dia hanya logistik untuk nganter-nganter doang. Jadi bukan yang apa startup yang bisa nganterin barang ya kalian kalian pakai jasanya IMJS untuk kirim-kirim barang nggak begitu. Nah, jadi itu Mhm, perbedaannya. Makanya kalau ditanya IMJS bakal jadi kayak ASA ya rada berat sih ya. Nah, makanya harus oke. nunggu yang ceritanya itu beneran jalan apa enggak. Mhm. Ini buat teman-teman yang udah nanya dari tadi, termasuk pecinta Bukalapak. Hai Ellen Gracia. Gimana nih kok sektor teknologi deh digabungin teknologi sama buka? Gimana tuh? Ya, teknologi kita lihat, cek aja buka deh sendiri di TradingView, IDX Tekno, itu grafiknya gila banget, tingginya naiknya kemarin gitu. Dan sekarang udah mulai kelihatan turun, naik dikit turun lebih dalam, naik dikit turun lebih dalam gitu. Sama semalam juga gue bahas di IG story gue tentang teknologinya Amerika tuh juga udah mulai masuk downtrend. Kenapa ya? Karena mereka sudah mulai mau masuk ke tapering, suku bunga mau mulai naik. Nah, itu pasti akan ngaruh ke teknologi gitu. Terus buka gimana? Ya buka kan teknologinya masih turun. Ya harusnya buka untuk naik lebih sulit. Kenapa? Karena dia akan menggambarkan sektor teknologinya. Kalau sektor-sektornya lagi pada turun, nggak mungkin, jarang sekali bisa ada satu saham bisa naik kecuali ada isu bagus banget yang kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya nggak kelihatan. Terus banyak orang bilang, kok nanti kan bisa masuk MSCI. Oke, ada isu masuk MSCI itu bakal geraknya sama kayak agro kemarin. Ada bakal masuk ke FTSE. Oke, dia akan naik bentar, habis itu ya balik lagi kan gitu. Apalagi nanti ada apa Goto mau IPO. Nah itu Hmm, juga itu gue takutnya ya malah bikin market kayak buka lapak IPO kemarin yang keseret lagi ya saham-saham teknologinya gitu. Jadi ya menurut gue sih sekarang lagi drop, jadi jangan dilawan, jangan berusaha jadi apa nangkap golok jatuh. Kita kita belum belum punya ilmu kebal kayak Master Limbat kok. Tenang. iya. Buat Ho Yung Pin juga yang nanya DMMX gimana, jujur saya udah profit taking DMMX banget gitu ya. Jadi nggak usah dibahas lagi. Oh, udah profit taking, udah cuan gitu. Beralih dong ke saham yang lain. Jangan nggak move on gitu kan. Lihat aja apa yang market sajikan. Kita ikut berpesta di situ. Bener nggak kok? Betul betul. Jadi ya enjoy aja lagi yang naik yang mana ikutin aja jangan jangan dilawan gitu jangan Oke. berusaha kalian tuh jadi oh ini turun gue nampung nggak jangan jangan begitu itu bikin bikin trader itu pusing makanya gue selalu bilang ada left side trader ada right side trader left side Mhm, itu ada ketika saham turun banyak orang mau nampung gitu nah right side trader ketika saham naik uptrend banyak orang mhm. masuk gitu ya biasa kalau orang left side dia nampung waktu turun gue yakin ketika sahamnya naik dikit langsung dijual
Kenapa? Oke. Karena waktu turun itu lama. Bisa dia udah Mhm, waktu turun ditampungin, udah 2 bulan tuh dipegangin, sahamnya merah terus. Waktu hijau kan rasanya lega, bener nggak? mhm, Karena udah lama megangnya, akhirnya dijual. Tapi beda, ketika masuk pas baru uptrend, kita pasti mikir, oke, gua masuk baru hari pertama. Masa mau jual besoknya lagi bagus? Ya biasanya mereka akan jauh, secara psikologi akan jauh lebih berani untuk hold lebih lama. Gitu. mhm, Jadi, eh, profitnya pun akan jauh lebih maksimal. mhm. Gitu. Oke. Kan cinta deh sama satu emiten, harus berani move on, lihat apa yang sedang tren, apa yang pesta kita masuk ke situ. UVCR Bener. gimana? VCR ya, gue nggak ngecek sih. Cuma VCR itu gini, Cara ngeliat UVCR? ya, jadi saham-saham jenis kayak UVCR itu selama dia naik, nggak bikin new low, hold. Compare sama laba, compare sama UVOE. Ya, kalian Mhm, kan tahu, gua pernah bilang dua itu. Kenapa gue bisa dapet saham itu? Karena dia selalu bikin new high. Ya, mhm, laba ketika dia udah nggak di atas kan dia sideways tuh, sideways, akhirnya di break sidewaysnya. Nah, mhm. selesai, jangan dilawan karena itu pasti bisa turunnya dalam. Sama UVCR ya, gua rasa akan begitu. Dia akan naik. Gua nggak tahu nih, kalau nggak salah sekarang juga masih masa-masa sidewaysnya ya. Nah, Benar. jagain sidewaysnya. Kalau dia break lagi ke atas, berarti enjoy aja, berarti masih panjang. Tapi kalau sidewaysnya itu di break ke bawah, udah better keluar. Walaupun besoknya dia naik lagi, itu kesempatan buat kalian keluar. Jadi hati-hati, karena ya walau bagaimanapun dia udah naik cukup signifikan dari awal. Mhm. Gitu. Kok kalau untuk sampai akhir tahun nih, mungkin banyak yang mau buat swing gitu kan, karena lelah melihat market tiap hari. Apa sih emiten atau sektor yang mungkin patut dipertimbangkan kok? Oke, kalau mau save, gue sih kayak menarik sama Unilever ya. Walaupun gue pernah bikin YouTube, gue bilang saya tidak akan invest Unilever, tapi mungkin itu di harga 8.000. Itu di harga 8.000. Please, itu di harga 8.000 gue bikin video itu dan itu benar turun ya. Tapi kalau gue rasa di harga 4.000 Unilever menarik gitu. Mhm. Ya, at least sampai akhir tahun biasanya window dressing itu harusnya bisa diangkat karena koreksi kan udah terlalu dalam. Ya, masa lu mau laporan akhir tahun sama pemegang saham Unilever itu luar loh gitu. Jadi kita minus 50% kan nggak enak kan. Kalau at least ke Ya. 6.000 kan kita minus 25% lebih lebih enak kan ngomongnya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua sih ya mungkin sektor batu bara masih cukup menarik ya. Gue sih lebih prefer ke Adaro karena lebih 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 safe lah pergerakannya. Kalau kalian masuk dibanting pun biasa nggak terlalu dalam dibandingin masuk yang lain. Kalau Indi kan karena high beta naiknya tinggi, turunnya tinggi. Tapi kalau kalian pecinta high risk ya mungkin bisa masuk ke Indi karena potensial gainnya masih lebih tinggi. Oke, itu dua sama yang terakhir ya. Terakhir konstruksi cukup menarik. Konstruksi gue sih Hmm. milihnya Wika yang safe ya. Gitu. Oke, Strikernya kalau kalian mau striker dua 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 ya nggak apa-apa gitu. oke itu. Kok Emia juga bilang UNVR looks good. Musa pilihannya. Jadi walaupun harganya sekarang sebenarnya berapa ya? Kok 3.000-an ya kalau nggak salah ya? Nggak 4.100 4.100 ya. ya. Nah. Oke, itu bisa menjadi pilihan teman-teman buat milih gitu ya. Apalagi ya bisa dikatakan kalau UNVR itu harganya murah banget dengan fundamental yang bagus ya. Kalau saya sih lihatnya bagus banget fundamental Ya kinerjanya juga. sekali-sekali beli saham Unilever lah, jangan beli SMMT mulu, BPT mulu ya Mas Gibran. Itu yang tadi Cialin juga bilang udah lelah udah lelah mengejar gorengan-gorengan gitu ya. Oke, kok kalau terakhir nih mungkin kau karena kita kan cuma 1 jam ya. Kalau Iya. misalnya mau dapat tabel sakti, YB gimana caranya? Oke, ya itu tabel khusus buat nasabah. So kalau kalian mau dapat tabel itu, dapat acuan tradingnya seperti apa, itu enak banget sih sebenarnya. Itu tabel itu dibuat supaya kalian itu tahu oh ini lagi naik HK. Yang nggak ada di tabel tuh berarti lagi turun gitu. Jadi jangan Mhm. jangan dilawan gitu. Dan eh, untuk kalian yang mau dapetin tabel itu ya join aja di Jasa Utama Kapital Sekuritas. Bisa kontak Edo ya. Sekarang kepala cabangnya si Edo tuh gitu. Jadi Mhm. bisa kontak ke Edo gimana cara buka rekening di situ nanti akan dikabarin atau kontak ke Dina aja biar langsung ke admin. Tapi adminnya kita jam kerja ya. Jadi besok kalau kalian kontak sekarang ya besok baru dibales gitu. Jadi 0816 36000059 itu nomornya. Ada juga di Boleh profil nggak kok? 08 uh, berapa? Sekali lagi. 0816 360000 kosongnya 3 kali ya 59.
Oke, itu dia. Boleh Mbak Dina, sekali lagi terima kasih Ko Kris untuk waktunya malam hari Ya, ini. thank you Semoga Mas selalu Gibran. oleh waktu tentunya malam hari ini. Nanti juga live-nya akan saya save tentunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat Ko Kris. Terima kasih tentunya. Ya, Salam thank you Mas selalu. Gibran. Ya, dadah, dadah Ko Kris. Bye. Bye. Thank you ya teman-teman.